A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teruskan masih di surah An-Naba ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'nab wa kawa'iba atrab wa ka'san dihaq. La yasma'una fiha lagwan wala kiddah. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisan. Sini dulu. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, inna lil muttaqina mafaza. Kalau kemarin diartikan inna jahannama kanat insota. Bahwa jahannam itu selalu mengintai. Yang beliau kemarin terjemahkan kesengsaraan hidup itu selalu mengintai akibat dari perbuatan dosa di dunia maupun di akhirat. Jadi akibat dari dosa yang kita lakukan itu bisa datang setiap saat yang tidak kita di dunia ini. Jadi kita kadang mendapatkan sesuatu yang tidak mengintai, dan itu tidak kita ibaratnya mengintai, itu kan tidak bisa kita. Nah, linear dengan pemahaman itu, maka ketika kita membaca innal muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan tempat yang aman dan ini konteksnya bukan hanya akhirat, tetapi juga di dunia. Jadi orang yang beriman, orang yang muttaqi, itu insya Allah dimanapun dia menempat, itu mendapatkan ketenangan. Karena kebahagiaan kan tersusun dari hati di dalam. Faktor eksternal itu sebenarnya dalam saja. Tapi sejatinya kebahagiaan itu kan tersusun dari sikap hati. Jadi kita ditempatkan dimanapun, itu dia akan merasakan itu. Dan itu mutakin. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa zakata. Itu semua unsur-unsur untuk menyusun ketenangan hidup. Jadi misalnya yu'minuna bil ghaib, itu dia akan terkendali dengan sikap hidupnya itu akan terkendali karena ya saya sesuatu yang baik. Orang baik kan kembali kepada pernah saya baca di atas koran kecil. Orang baik itu orang yang selalu baik dalam kesendirian. Karena di situ ada keyakinan gaib yang terus mengawal kehidupan. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Itu unsur-unsur keterangan. Unsur-unsur menyusun kebahagiaan. Kalau kita kaitkan dengan surah yang lain. Man 'amila sholihan min dzakarin wa huwa fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu rangkaian dari amal soleh yang didasari dengan iman. Jadi innalil muttaqina mafaza. Sebenarnya kalau kita tarik, kita kaitkan itu nanti kan kita akan temukan makna bahwa mafaza ini bukan hanya uh, nanti di akhirat,
Tapi di dunia itu insya Allah kita juga merasakan mafazah. Kan? Bagus. Mana mafazah. Rumah fazah. Innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya bagi orang-orang mutakin itu dia akan mendapatkan mafazah. Tempat yang nyaman dan hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan pohon-pohon anggur. Ilustrasi yang mencoba mendekatkan kepada budaya orang Arab. Secara geografis ini langka. Sehingga kelangkaan itu ketika digambarkan begitu menjadi sebuah kemewahan. Mereka mendapati di rumah itu ada kebun anggur dan kebun-kebun dan pohon-pohon anggur kan mau mewah. Kalau di Indonesia kita nanam begitu mudah sekali kan, jadi nggak bukan kemewahan lagi, bukan dianggap sebagai surga. Jadi kita memaknai bahwa konteksnya konteks kemewahan itu, kemewahan bukan kemewahan glamornya ya, tetapi sesuatu yang langka didapatkan oleh masyarakat. Karena konteks ayat ini secara psikologis kan turun kepada masyarakat Arab yang untuk mendapatkan kebun anggur yang sangat langka. Wa kawa'iba atsaraba, remaja-remaja putri yang cantik dan sebaik. Wa ka'san diha, gelas-gelas yang penuh minuman yang bersih menyilau. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzab. Di sana tidak terdengar omongan yang tidak berguna dan tidak ada kebohongan. Tidak ada lagu. Kalau di dunia itu sangat mungkin sekali kita menemukan lagu. Lagu itu ya tindakan perilaku yang wasting time, yang tidak ada gunanya, yang menghabiskan waktu, bingung ngapain, bingung ngapain, akhirnya dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada lagu. Jadi kalau di surah al apa itu yang artinya sorry, yang saya tidak baca itu anilahwi mu'ridun al-mu'minun qad aflahal mu'min alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagwi itu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tanpa makna, kita wasting time, waktu yang tidak produktif. La yasma'una fiha lagw, dia di sana tidak mendengarkan, mendapatkan pembicaraan atau tidak mendengarkan sesuatu yang lembut. Ya kalau bahasa sekarang mungkin ya receh-receh, apa istilah umur-umur receh, nggak ada gunanya, receh. Walakin dzaban, dan tidak ada jazaa'an min rabbika ata'an hisab. Itu semua sebagai balasan dari sebagai karunia-Nya yang ata'an hisab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu, yaitu Tuhannya seluruh langit dan kenapa di sini tidak rob? Karena ini mengikuti di mirrobika, mensifati robbika tadi. Siapa robbika itu? Robbis samawati. Jadi, kalau secara kenapa ini secara membacanya kok tidak marfu? Jazaan min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal, karena dia mengikuti dari min rabbika tadi, istilah
sebagai penjelas ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahmani. Nah, ini juga ar-Rahmani ini sifat dari Rabbika. Ya, apa itu? Yang sifat ahad. Rabbis samawati wal ardi, yaitu Tuhan langit dan bumi, seluruh langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, juga Tuhan yang Maha Rahman. La yamlikuna minhu khitah. Mereka tidak kuasa berbicara. Jadi di akhirat nanti manusia itu tunduk, lesu, tidak mampu berbicara. Ayat la yamlikuna minhu khitah. Dari ayat lain. Nah, ini di ayat berikutnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu ar-ruh, itu malaikat Jibril, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat yang lain, yaqumu, diri shaffa, untuk sof-sof, barisan-barisan. Ini sebenarnya menggambarkan keagungan Allah. Jadi bayangkan secara fisik. Ini menggambarkan betapa agungnya Allah. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak, mereka para malaikat tadi tidak berkata secuil, semuanya diam, posisi yang hening, semuanya berdiri bersop-sop, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Mereka berdiri bersop-sop dan pada kondisi yang diam, tidak berbicara sedikit, tidak ada gerakan, tidak ada cuitan, semuanya diam hening, khidmat. Illa man adina lahu, kecuali malaikat dikasih izin berbicara. Wa qala suwaba, dan kalaupun bicara, ia bicara benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Al-haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'ab. Siapa yang mau mengambil jalan kembali, ya, ambil. Faman syaa'a attakhadha ila, siapa yang akan jalan kembali. Ini peringatan-peringatan ini kembali sekarang di ayat 39 sudah masuk kembali kepada setelah cerita, kemudian dikembalikan kepada pembaca. Inna anzarnakum adzaban qarib. Sungguh telah kami peringatkan kepadamu siksa yang sangat dekat. Sangat dekat ini, kita ini kan sangat lemah. Jadi sangat rentan sekali saat ini kita mendapatkan nikmat, tetapi pada saat detik yang berikutnya kita mendapatkan sengsara. Jadi memang inna jahannama kanat mirsoda, siksa dari perbuatan dosa yang kita lakukan kalau tidak diampuni oleh Allah itu bisa datang setiap waktu. Yang dibahasakan tadi dengan bahasa selalu mengintai. Jahanam selalu mengintai. Nah, inna anzarnakum adzaban qariba. Kami telah peringatkan kepada kamu satu azab yang sangat dekat. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu setiap orang melihat amal yang pernah ia lakukan. Nah, konteksnya akhirat atau konteksnya dunia bisa. Ketika azab datang itu baru banyak orang menyadari, oh saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Tapi penyesalan itu selalu tidak ada gunanya karena sudah terjadi. Maka agama itu sebenarnya dalam rangka mengantisipasi. Kita kendalikan jangan sampai kita melakukan. Tapi kalau sudah terlanjur kita melakukan itu, ya kita siap-siap menerima itu. Kecuali kita taubat dengan sungguh dan Allah. Maka sangat baik jika setiap waktu hari kita itu ditutup dengan pertobatan pada Allah. Malamnya sebelum tidur.
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, lebih dahsyat lagi penyesalan dari orang kafir, dia menyesal menjadi manusia. Wah, lebih baik dulu aku menjadi debu saja, meskipun tanah itu diinjak-injak, diludahi, dikencingi misalnya gitu. Tapi itulah masih lebih aman daripada menjadi manusia. Bahasanya. Baik, ini kesan makna yang kita tangkap dari baca terjemahan. Sekarang kita baca penjelasan dari Prof. Zaid. Ayat 31, innalil muttaqina mafaz. Pada ayat ini diterangkan nasib mereka yang beriman di dalam masa yang sangat kritis itu. Karena iman dan amalnya mereka mendapat tempat yang aman dan bahagia. Kejelasan dari tempat tersebut akan disampaikan dalam kelompok ayat berikutnya. Ilustrasi-ilustrasinya. Orang yang tekun membina takwanya, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berhak mendapat tempat dan balasan yang bahagia. Iman dan takwa telah memimpinnya menempati surga yang serba menyenangkan, serta mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Ya, sangat mungkin kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, yang kita terima di dunia ini, bagian dari amal soleh sebelum kita yang diterima. Karena kan eh, kalau dulu saya ada yang coba menggambarkan seperti hukum energi, hukum kekekalan energi. Kalau kita itu melempar suatu benda, kekuatan kita lempar, mantulnya kan sama dengan seberapa besar kita kekuatan lemparkan, mantulnya juga sedemikian. Kita kan misalnya kita melempar bola, kita melempar bola ke dinding, semakin kuat pantulannya semakin kuat. Jadi energi positif yang kita keluarkan, energi positif itu bahasanya amal soleh yang kita lakukan, itu baliknya juga setara dengan amal soleh yang kita lakukan. Nah, itu. Maka eh, dia berhak mendapatkan balasan dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, sebaliknya mungkin kesulitan-kesulitan, kesengsaraan itu juga bagian dari eh, apa amaliyah kita lakukan sebelum. Tapi bisa juga itu persekot dari Allah. Persekot itu kita belum melakukan apa-apa, tapi kita sudah dikasih persekot itu apa DP. Jadi istilahnya kalau dalam kita kan kita menikmati sesuatu itu ada yang setelah kita bayar, ada yang baru kita bayar sedikit kan gitu. Nah itu ada yang mengistilahkan, ada juga yang kita nikmati itu sebenarnya persekot dari Allah. Yang itu harus kita imbangi, kita balas, kita bayar dengan amaliyah-amaliyah soleh. Kalau tidak, nanti kita akan, nah, makanya di konsep bersyukur. Konsep bersyukur itu sebenarnya kan dalam rangka, ya bukan hanya sekedar membalas ya, tapi membayar yang sudah Allah berikan pada kita. Kita sudah diberikan persekot kenikmatan. Kan kenikmatan mestinya diberikan setelah kita melakukan sesuatu. Kita minum teh itu sebenarnya ya itu harus setelahnya kita bayar dulu kan gitu. Kalau di supermarket kan konsepnya begitu. Kita mengambil barang, bayar, baru kita bisa nikmati. Meskipun kalau di warung-warung itu kita makan dulu baru bayar, padahal itu belum kita bayar. Sah nggak itu? Belum dibayar udah dimakan. Tapi karena itu sudah hukum apa istilahnya olima itu ya nggak apa-apa kan itu ya. Tapi ada yang sifatnya kita menikmati meskipun kita belum melakukan amalia. Kita belum melakukan amal soleh, tetapi Allah sudah memberikan ganjaran. Nah itu yang perlu kita bayar dengan rasa syukur. Dan itu jauh lebih banyak. Kita belum melakukan amalia, tapi kita sudah diberikan kenikmatan. Dibandingkan amaliyah yang kita lakukan, baru kemudian kita diberikan balasan. Jadi kalau kita mau rinci, sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak yang sudah diberikan sebagai persekot dibandingkan yang sudah sebagai balasan atas amaliyah kita. Coba kemudian kamu lahir bayi belum melakukan amaliyah apa?
tapi sudah disandingi ibu yang sangat menyayangi. Itu kan kenikmatan. Jadi memang kenikmatan itu tidak selalu harus pasti hasil perbuatan kita. Itu bisa jadi itu persekot dari Allah. Yang ketika kita sudah mukallaf itu harus kita bayar. Kalau tidak kufur nikmat, kan gitu ya. Kalau tidak dianggap sebagai kufur nikmat, itu azabnya pasti akan sangat besar. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, sekarang ayat 3. Ayat ini menjelaskan nasib mereka yang beriman pada hari penentuan dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Hidup mereka dipimpin oleh takwanya. Di dalam hati ada rasa khawatir terlepas dari bimbingan Allah. Dan kekhawatiran itulah yang mencegah dirinya melanggar larangannya, serta mendorong melaksanakan perintah. Mereka yang oleh Al-Quran disebut sebagai yang berbahagia. Pertama, mendapatkan ridho Allah karena ketaatan yang dihayati selama di dunia. Kedua, memperoleh kenikmatan di akhirat berupa surga yang serba indah, mewah dan membahagiakan, taman-taman yang luas, tertata dan sejuk, serta perkebunan yang berbuah lebat dan segar. Berbuah lebat dan segar. Ini lagi-lagi simboliknya anggur, simboliknya gelas-gelas tertata rapi, simboliknya gadis-gadis cantik sebaya. Itu simbolik kenikmatan saja. Jadi substansinya bukan semata-mata itu. Kalau nanti hanya digambarkan itu, bisa jadi, saya sampaikan, bisa jadi ada orang yang nggak tertarik surga. Karena di dunia dia sudah bisa membeli itu semua dengan hartanya. Tetapi simbolik kenikmatan yang tertinggi itu nanti yang akan diberikan. Jadi itu kita harus pahami konteks ayat. Dan makanya kalau Fazlur Rahman itu memahami ayat atau hadis, itu kan ada istilahnya ada gerak ganda, ada double movement. Fazlur Rahman. Ia memahami konteks historis yang terjadi pada konteks historis dan konteks sosiologisnya masyarakat yang terjadi pada saat ayat diturunkan. Lalu kemudian dibawa kepada ayat sekarang. Ketika kita pahami apa adanya sekarang dengan bahasa yang tadi, misalnya orang yang dia akan mendapatkan gadis-gadis cantik, mendapatkan pohon-pohon anggur, kebun yang tertata rapi, gelas-gelas yang indah, itu bagi orang tertentu yang dengan harta sangat banyak. Itu kalau hanya untuk seperti itu saya sudah bisa. Nah, gitu. Ngapain capek-capek sholat, ngapain capek-capek puasa. Artinya kita membahasakan surga dengan ilustrasi itu, kita tangkap sebagai kemewahan yang tidak ada pada masa itu di masyarakat Arab, gitu ya. Jadi jauh lebih, pasti akan jauh lebih nikmat dari yang diilustrasikan. Ini pentingnya kita mempelajari takwil, mempelajari apa namanya, bukan hermeneutik ya, hermeneutik ya boleh lah kalau sebagai banding. Tetapi kita mencoba membaca konteks, bukan sekedar membaca teks. Karena kalau kita hanya membaca teksnya, teks itu bisa masalah kalau kita hanya percaya pada teks tanpa membaca konteks. Sama seperti kita ketika kita membaca qalu ta'irukum ma'akum. Kalau kita hanya membaca teksnya, imajinasi kita bisa keliru. Ya kan? Burungmu bersamamu, Quran ngomong mano, ya. Kira-kira begitu. Nah itu bisa masalah kalau kita tidak membaca konteksnya. Maka penting sekali kita pelajari Quran itu membaca konteksnya. Ya, saya kira itu dulu. Nanti kita teruskan di berikutnya di ayat berikut jelasan dari bab saya. Dan cukupkan kita berakhir dengan membaca hamdalah dan hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.